Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Baik, kita hari ini akan melanjutkan pelajaran kita di halaman 25. Silakan buka bukunya. Ya, semalam kita di pertemuan terakhir di hari Sabtu ya. Saya cuma masuk di sini kan Jumat sama Sabtu ya. Nah, Sabtu kemarin kita udah membahas tentang tabel di halaman 24. Nah, sebenarnya ada latihannya. Ya, ada latihannya di halaman 25 ya, tapi mengingat waktu kita nggak banyak, maka hari ini Ustadz akan sampaikan materi. Besok baru kita adakan ulangan atau latihan untuk pelajaran di hari Sabtu yang lalu ya. Di tamrin yang di halaman 25 itu akan kita kerjakan besok ya. Baik. Nah, sekarang di halaman 25 lihat judulnya Al-Adawatu An-Nasibatu ya. Fokus, jangan lagi bising-bising, buka bukunya. Al-Adawatu An-Nasibatu ya, artinya huruf-huruf nasab. Tulis artinya huruf-huruf nasab. Huruf-huruf nasab. Lihat yang pertama, di situ ada huruf an ya, huruf an. Nah, al-adawat an-nasibah ini dia nanti masuknya ke fi'il mudhari. Dia masuknya ke fi'il mudhari. Nah, setelah fi'il mudhari dimasuki oleh huruf-huruf nasab ini, maka dia akan berubah barisnya. Dia akan berubah menjadi mansub. Awalnya, ini perlu antum catat dulu. Coba tulis. Fi'il mudhari awalnya adalah marfu'. Fi'il mudhari awalnya adalah marfu' sampai dia dimasuki oleh huruf. Fi'il mudhari pada dasarnya adalah marfu' sampai dia dimasuki oleh huruf nasab atau huruf jazam. Jadi antum harus ingat, fi'il mudhari itu dasarnya dia adalah marfu'. Jadi kalau misalnya Ustadz katakan sama antum sekarang begini, Ustadz bilang kata yaktuba, boleh atau enggak? Boleh atau enggak yaktuba? Nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Iya, karena nggak ada amilnya, nggak ada huruf nasab dan nggak ada huruf jazam, maka nggak boleh dikatakan yaktuba. Jadi tetap harus dikatakan yaktubu karena asalnya fi'il mudhari itu adalah marfu ya. Baik. Nah, sekarang lihat di situ ada an ya. Lihat contohnya, uridu an adhaba ya, uridu an adhaba. Nah, lihat di situ ya, ada kata uridu dan ada kata adhaba. Jadi huruf an ini fungsinya untuk menggabungkan atau menghubungkan dua fi'il mudhari ya. Fungsi an itu selain untuk menasabkan fi'il mudhari, dia juga menghubungkan dua fi'il mudhari. Lihat kata adhabanya. Nah, setelah ada huruf an di depannya, dia tidak lagi bisa menjadi adhabu, tapi sudah berubah menjadi adhaba. Dhammah pada huruf ba ditukar menjadi baris fathah ya. Nahnu nuridu an narji'a ya, artinya apa? Kami ingin pulang. Nah, asalnya itu narji'u, tapi karena ada an berubah menjadi narji'a
Ya, jadi fi'il mudhari'nya di situ berubah menjadi mansub. Ya, berubah menjadi mansub. Baik. An itu artinya, tulis ya, artinya untuk atau agar. Ya, untuk atau agar. Baik, lihat yang kedua, di situ ada lan. Ya, lihat di situ lan itu artinya tidak. Lan itu artinya tidak. Ya. Lan yanjahal kaslan. Ya. Tulis artinya pemalas tidak akan sukses. Fokus Paujan, jangan bengong-bengong antum. Pemalas tidak akan sukses. Kemudian selanjutnya lan nu'mina laka. Kami tidak mau beriman kepadamu. Kami tidak mau beriman kepadamu. Nah, itu lan yanjaha. Kalau misalnya lannya itu dihapus, maka dia nggak boleh yanjaha, tapi yanjahu. Tapi setelah ada masuk huruf lan, ya, yanjahu berubah baris dhammahnya menjadi baris fathah. Itulah namanya nasab, ya. Nah, kemudian yang ketiga, idzan artinya kalau begitu atau jadi. Itu artinya idzan itu kalau begitu atau jadi artinya. Baik, lihat contohnya idzan tanjaha. Ya. Kalau begitu kamu akan sukses. Idzan tas'ada. Kalau begitu kamu akan berbahagia. Idzan taslama. Kalau begitu kamu akan selamat. Jadi idzan itu artinya kalau begitu. Sebenarnya idzan ini sebenarnya jawaban. Misalnya ada orang begini, ya. Sa'ata'allamu jayyidan. Apa artinya itu, Fadil? Aku akan belajar dengan giat. Orang ngomong kayak gitu, antum bisa menjawab dia dengan kalimat ini, idzan tanjaha. Kalau begitu kamu akan sukses. Jadi idzan ini sebenarnya adalah respon ketika orang mengatakan sesuatu. Contoh misalnya, idzan tas'ada. Misalnya gini, ada orang bilang gini, saya akan berusaha dengan keras misalnya untuk bisa hidup mapan misalnya. Ya kan? Nah, antum bisa bilang gini, idzan tas'ada. Kalau begitu kamu akan hidup bahagia. Jadi idzan ini dia adalah jawaban, ya, jawaban untuk orang yang mengatakan sebuah kalimat. Karena artinya itu kalau begitu atau kamu bisa jadi bahagia. Itu arti idzan, ya. Baik. Selanjutnya, kai. Siapa yang tahu arti kai ini? Kai artinya sama dengan an. Agar atau untuk atau supaya juga bisa. Kai. Nah, contoh misalnya di situ kai tanjaha. Nah, ini misalnya antum buat kalimat begini misalnya. Ta'allam, misalnya antum bilang sama kawan antum. Antum lihat ada kawan antum malas belajar. Antum bilang gini, ya akhi, ta'allam, belajarlah, kai tanjaha, agar kamu sukses atau kamu lulus. Ya, kemudian kai tahsula, supaya kamu memperoleh hasil. Itu artinya kai tahsula, supaya kamu memperoleh hasil. Kai tarbaha, supaya kamu, apa artinya ini tarbah? Apa artinya, Dil? Nggak tahu. Supaya kamu untung. Nah, kalau dagang untung, ini bahasa Arabnya yarbah.
ya. Kemudian di bawahnya ada lamu kai. Lamu kai, lam yang artinya sama dengan kai. Lam yang artinya sama dengan kai. Oh, oke. Coba Ustaz tanya dulu. Huruf li, ya, itu huruf jar atau bukan? Contoh misalnya Ustaz bilang lillahil masyriqu wal maghribu. Di situ lillahi. Li di situ menyebabkan perubahan pada kata Allah yang awalnya barisnya dhammah jadi kasroh. Jadi dia huruf jar atau bukan? Huruf jar. Tapi li ada juga yang setelahnya fi'il mudhari menjadi berbaris nasab. Makanya antum lihat di sini, jitu li ata'allama. Sebenarnya itu asalnya adalah jitu li kai ata'allama. Kainya tapi dibuang. Kainya dibuang, jadi tinggal li ata'allama, ya. Jitu li ata'allama artinya saya datang untuk belajar. Jadi li di situ artinya bukan milik tapi untuk, ya. Saya datang untuk belajar. Nah, kemudian di bawahnya ada lamul juhud. Lam untuk, tengok ya, di situ li lagi, ya, dan setelahnya fi'il mudhari'nya baris atas lagi, tapi artinya bukan untuk, tapi tidak. Lihat artinya, maka Allah liyu'adzibahum. Allah tidak mau atau tidak akan mengazab mereka. Itu artinya. Jadi lam di situ artinya tidak. Nah, bedanya perhatikan ya. Saya buat dulu contoh di papan tulis. Coba antum lihat contohnya. Ma kana Allahu li yu'adzibahum. Perhatikan ya. Lam di sini namanya lamul apa di buku? Lamul juhud. Lamul juhud, perhatikan, itu biasanya diawali dengan ma dan kana, atau diawali juga dengan kata lam yakun. Tengok contoh selanjutnya. Ada nggak lam yakun? Lam yakun apa di situ? Lam yakunillahu Nah, kalau dia fi'il madhi pakainya makana. Kalau dia fi'il mudhari yakun pakai lam. Nah, setelahnya baru tambahkan lamul juhud. Maka kalau misalnya antum temukan dalam Al-Quran ada kata makana, kemudian ada li, maka langsung bisa diketahui lamnya adalah lamul juhud. Dan setelahnya fi'il mudhari'nya baris atas. Nih, baris atas. Ini kalau fi'il madhi pakai makana. Kalau fi'il mudhari dia pakai lam yakun, kemudian ada lamnya. Maka lamnya di sini langsung bisa dikatakan dia lamul juhud. Dari mana kita tahu ada lam yakun, kemudian setelahnya fi'il mudhari'nya berbaris atas. Nih dia. Paham nih? Paham? Lamul juhud. Lamul juhud artinya tidak, ya, tidak. Jadi artinya lam yakunillah liyaghfira lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka. Makana di sini artinya juga tidak. Makana Allah liyu'adzibahum. Allah tidak akan mengazab mereka. Coba kalau Ustaz tanya, kalau begini artinya apa? Ini beda nggak lamnya? Misalnya Ustaz bikin kalimatnya jitu, oh yang lain misalnya ya. Akaltu li ashba'a. Misalnya. Ini lam di sini lam apa ini? Lamu
kai, karena nggak ada makananya atau nggak ada lam yakun, dan setelahnya juga baris atas. Jadi harus bisa membedakan antara lamul juhud dengan lam kai. Ya, taib. Nah, lanjut, ada di situ hatta. Hatta, ya. Hatta yasma'a kalam Allah. Sampai, artinya sampai atau hingga. Nah, perhatikan, hatta ini, ya, kalau nanti antum buka pelajaran nahwu yang lebih lanjut, atau contohnya Ustaz kasih dalam Al-Quran, dalam surah yang bunyi ayatnya salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi hatta itu bahkan tiga. Hatta itu dia ada tiga jenisnya. Yang pertama, lihat di sini, hatta yang dia bertemu dengan fi'il mudhari dan fi'il mudhari'nya menjadi mansub. Kemudian ada hatta dalam ayat Al-Quran yang setelahnya jadi baris kasroh. Contohnya tadi, salamun hiya hatta matla'il fajri. Kemudian nanti ada hatta yang dia jadi huruf atof. Contoh misalnya Ustaz bilang kalimatnya begini, farra al-jaishu hatta al-qaidu. Ya, pasukan itu lari bahkan sampai ketuanya, sampai panglimanya. Jadi hatta itu bisa tiga fungsi. Yang pertama itu nanti di sini dia huruf nasab, kemudian dia bisa ada nanti jadi huruf jar, kemudian dia bisa juga menjadi huruf atof. Ya, baik. Jadi hatta di sini artinya sampai. Nah, setelahnya juga fiil mudhari menjadi mansub dengan baris fathah. Hatta yasma'a kalam Allah. Ya, sampai dia mendengar firman Allah. Tulis artinya. Hatta yasma'a kalam Allah. Sampai dia mendengar firman Allah. Baik. Nah, sekarang lihat di sampingnya atau di halaman setelahnya, di halaman 26, ya. Di situ ada tamrin. Ya, coba kerjakan tamrinnya. Ya, itu lihat fiilnya situ, yu'minuna, taslamina, akdzibu. Ini semuanya, perhatikan, ini semuanya adalah fiil mudhari yang marfu. Ya. Nah, di situ setelahnya atau di sampingnya, yu'minuna, di sampingnya ada apa? Ada an. Berarti fi'il mudhari setelahnya harus apa jadinya? Harus mansub, ya. Nah, harus mansub. Nah, itu coba dikerjakan. Ya, dari yu'minuna sampai kata yusolli. Ayo, kerjakan. Bangunin si Pojan itu, udah enak kali dia tidur. Cuci muka antum, Jan. Bangun, cuci muka antum. Cuci muka antum. Balik ya, jangan nggak balik. Nggak balik hitungannya absen nanti. Nah, tengok, untuk ngerjakan ini
Antum harus juga mengacu ke tabel di halaman 24. Baru antum bisa ngerjakannya dengan benar. Lihat aja di bagian mansubnya. Lihat di bagian mansubnya itu gimana cara ngerjakannya. Antum perhatikan yang di bagian mansubnya, baru jawaban antum benar. Kalau antum nggak lihat di tabel itu, ya Ustadz bisa pastikan jawaban antum bisa salah.